Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Leon Delvesa, saya mahasiswa tingkat 2 Keperawatan Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi terapeutik dan tahapan-tahapannya. Baik, yang pertama ada pengertian. Komunikasi terapeutik merupakan komponen penting dalam keperawatan. Komunikasi antar perawat dan pasien memiliki hubungan terapeutik yang bertujuan untuk kesembuhan pasien. Terciptanya komunikasi terapeutik yang baik akan menciptakan hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Dengan demikian, pasien akan merasa puas dan nyaman terhadap layanan yang diberikan perawat, sehingga meningkatkan semangat dan motivasi pasien untuk sembuh. Tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik. Struktur dalam komunikasi terapeutik menurut Stuart G.W. dalam Suryani 2005 terdiri dari 4 fase, yaitu 1. Fase prainteraksi. Tahap persiapan atau prainteraksi sangat penting dilakukan sebelum berinteraksi dengan klien. Pada tahap persiapan ini, perawat menggali perasaan dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Pada tahap ini, perawat juga mencari informasi tentang klien. Kemudian, perawat merancang strategi untuk pertemuan pertama dengan klien. Baik, selanjutnya ada tugas perawat dalam tahapan ini adalah: yang pertama, mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasannya. Yang kedua, menganalisa kekuatan dan kelemahan diri. Dengan analisa diri, ia akan terlatih untuk memaksimalkan dirinya agar bernilai terapeutik bagi klien. Jika merasa tidak siap, maka perlu belajar kembali. Diskusi teman kelompok. Yang ketiga, mengumpulkan data tentang klien sebagai dasar dalam membuat rencana interaksi. Dan yang terakhir, membuat rencana pertemuan secara tertulis yang akan diimplementasikan saat bertemu dengan klien. Yang kedua, ada fase orientasi. Fase ini dimulai pada saat bertemu pertama kali dengan klien. Pada saat pertama kali bertemu dengan klien, fase ini digunakan untuk perawat untuk berkenalan dengan klien dan merupakan langkah awal dalam membina hubungan saling percaya. Tugas utama perawat pada tahap ini adalah memberikan situasi lingkungan yang peka dan menunjukkan penerimaan serta membantu klien dalam mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Adapun tugas-tugas perawat pada tahap ini antara lain: yang pertama, membina hubungan saling percaya, menunjukkan sikap penerimaan dan komunikasi terbuka. Yang kedua, merumuskan kontrak bersama klien. Yang ketiga, menggali perasaan dan pikiran serta mengidentifikasi masalah klien. Yang terakhir, merumuskan tujuan dengan klien. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada fase ini, antara lain: yang pertama, memberikan salam terapeutik disertai mengulurkan tangan jabatan tangan. Yang kedua, memperkenalkan diri perawat, menyepakati kontrak, melengkapi kontrak, evaluasi dan validasi, dan yang terakhir, menyepakati masalah. Dan yang ketiga, ada fase kerja. Tahap kerja ini merupakan tahap inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Pada tahap ini, perawat dan klien bekerja sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Pada tahap kerja ini, dituntut kemampuan perawat dalam mendorong klien mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Perawat juga dituntut untuk mempunyai kepekaan dan tingkat analisis yang tinggi terhadap adanya perubahan dalam respon verbal maupun nonverbal klien. Yang keempat, ada fase terminasi. Fase ini merupakan fase yang sulit dan penting, karena hubungan saling percaya sudah terbina dan berada pada tingkat optimal. Perawat dan klien bersama-sama meninjau kembali proses keperawatan yang telah dilalui dan pencapaian tujuan. Untuk melalui fase ini dengan sukses dan bernilai terapeutik, perawat menggunakan konsep kehilangan. Terminasi merupakan akhir dari pertemuan perawat yang dibagi dua, yaitu yang pertama ada terminasi sementara, berarti masih ada pertemuan lanjutan. Yang kedua, ada terminasi akhir, terjadi jika perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara menyeluruh. Pada fase ini, ada beberapa tugas perawat yang harus dikerjakan, antara lain: yang pertama, mengevaluasi pencapaian tujuan interaksi yang telah dilakukan. Evaluasi ini disebut evaluasi objektif. Yang kedua, melakukan evaluasi subjektif, dilakukan dengan menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi atau setelah melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, membuat kontrak untuk pertemuan berikutnya. Kontrak yang perlu disepakati adalah topik, waktu, dan tempat pertemuan. Baik, mungkin itu saja materi tentang komunikasi terapeutik dan tahapan-tahapannya. Terima kasih.